Selamat pagi jemaat Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Masih dalam semangat Pentakosta dan juga tema KKA kita, bagaimana kita menang di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan belajar sebuah teks dari 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dewasa ini memang ditemukan sebuah kontradiksi antara iman kita dengan perbuatan kita. Saat di dalam sebuah ibadah, baik itu ibadah minggu, ibadah doa, ataupun ibadah-ibadah yang lain, kita terlihat sangat rohani. Tingkah laku kita begitu berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di gereja kita rohani, namun di luar kita menjadi rohana. Hal ini juga terjadi di dalam jemaat Korintus. Walaupun tidak serupa, tetapi terjadi kesalahpahaman dalam menerjemahkan iman di dalam ibadah dan kehidupan keseharian mereka. Yang pertama, muncul pandangan kalau karunia yang satu lebih hebat daripada karunia yang lain. Karunia bernubuat lebih hebat daripada karunia berbahasa roh. Kemudian yang kedua, ada golongan yang begitu mengagungkan karunia rohani dan mengabaikan unsur kasih di dalam mempraktekkan karunia-karunia itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menyikapi isu di dalam jemaat Korintus dan jemaat yang ada pada masa kini? Demikian Paulus menjawab permasalahan yang dihadapi di jemaat Korintus. Beliau mengatakan, kejarlah kasih. Kejarlah kasih kata aslinya adalah diokete, sebuah kata present aktif imperatif, sebuah kata perintah yang harus dilakukan segera setelah mendengar perintah. Berarti memusatkan segenap perhatian kita untuk mendapatkannya. Seolah-olah Rasul Paulus sedang berkata, walaupun dalam hal-hal lain kamu mungkin gagal, usahakanlah dalam hal ini kamu tidak gagal. Yaitu dalam hal apa? Kasih. Dalam hal memiliki kasih. Syarat apapun harus dilakukan. Cara apapun harus dilakukan. Yang penting kita memiliki kasih dalam kehidupan kita. Dengan sikap mengejar kasih yang begitu rupa tadi, di saat yang sama juga Paulus mendorong jemaat atau orang percaya saat ini untuk mengejar karunia-karunia rohani. Ada beberapa terjemahan yang saya mau bacakan buat kita, ya. Yang pertama adalah versi NASB, rindukan dengan sungguh-sungguh karunia-karunia rohani. Yang kedua adalah NKJV, rindukan karunia-karunia rohani. Versi NRSV, usahakanlah memperoleh karunia-karunia roh. Kemudian versi TEV, tetapkan hatimu pada karunia rohani. Yang terakhir terjemahan NJB, berhasratlah juga untuk karunia-karunia rohani. Nah, ini adalah sebuah kata present imperatif aktif dari akar kata mendidih. Sebuah kata perintah yang harus segera dilakukan dan dilakukan secara terus-menerus. Artinya ada hasrat yang begitu besar di dalam diri kita untuk memiliki karunia-karunia rohani ini. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih dalam diri kita dan memiliki kerinduan yang dalam untuk mendapatkan karunia-karunia roh. Bahkan di dalam bahasa aslinya itu ada unsur iri atau cemburu melihat orang lain memiliki karunia roh. Dengan kata lain, kita harus memiliki ambisi kudus dalam hal mengejar karunia-karunia ini. Haruslah ini dilakukan dengan giat dan terus-menerus dalam kehidupan kita, dalam kerangka kasih. Nah, kesimpulannya adalah hidup orang percaya haruslah dengan begitu rupa untuk memiliki kasih dalam dirinya, dan di saat yang sama juga punya hasrat yang begitu besar untuk mendapatkan karunia-karunia rohani supaya dapat digunakan untuk saling membangun, saling menegur, saling menasihati di dalam tubuh Kristus. Jadi tidak ada lagi perasaan bahwa saya lebih hebat, tidak ada lagi perasaan kamu tidak penting, tetapi dalam kerangka kasih tadi, karunia-karunia ini digunakan untuk saling membangun, sehingga tubuh Kristus bisa bertumbuh bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Bapa, tolong kami sebagai umat-Mu memiliki kasih dalam hati kami, dan kami merindukannya begitu rupa Tuhan. Kami menghasratkannya.
Kami memintanya dengan sungguh kepada Tuhan. Namun di saat yang sama juga kami mau hidup kami diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia rohani. Kami berhasrat, kami sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya sebagai tubuh Kristus kami sungguh-sungguh bisa saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.